Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwa kita adalah anak Adam dan kita adalah manusia yang Allah ciptakan, yang tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita adalah manusia, kaum muslimin, manusia itu tidak akan pernah terlepas yang namanya dari kesalahan. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kesilapan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki prinsip untuk merasa diri kita itu bukanlah orang yang paling suci. Prinsip yang harus kita pegang itu, jangan selalu merasa diri sudah baik. Namun, kita harus berusaha terus untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Ini prinsip kita, kaum muslimin. Jangan selalu merasa diri sudah baik, tapi berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 32, "Huwa a'lamu bikum idz ansha'akum minal ard." Dan Allah adalah lebih tahu tentang kalian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di muka bumi ini. "Wa idz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum." Ketika kalian berada dan menjadi janin-janin di perut-perut ibu-ibu kalian. "Fala tuzakku anfusakum." Maka jangan kalian anggap suci diri kalian sendiri. "Huwa a'lamu biman ittaqa." Dan Allah adalah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ini semakna dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. "Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Dan Allah itu dialah yang paling tahu orang-orang yang baik di antara kalian. Terkadang kita menganggap dan terlalu sombong dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga kita menganggap kita adalah orang yang super baik. Padahal sebenarnya yang paling mengetahui kebaikan dan keburukan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan kita sering belajar, kita sering datang ke majelis taklim, semisal kita menganggap bahwa diri kita sudah menjadi yang terbaik. Dan terkadang juga kita menganggap orang-orang selain diri kita itu salah. Dan ini adalah pemahaman yang kurang tepat, kaum muslimin. Ibarat pepatah yang sering kita dengarkan, semut di seberang lautan itu tampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak. Kesalahan kita tak sadar, tapi kalau kesalahan orang itu mudah untuk kita temui. Dan ini sesuai juga dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia pernah berkata, "Yubsiru ahadukum al-qadha fi a'yuni akhihi." Salah seorang di antara kalian itu bisa melihat kotoran kecil yang ada di mata saudaranya. "Wa yansal jadzal awil jadza' fi 'aini nafsihi." Tapi dia lupa ada kayu besar di depan matanya sendiri. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menjadi orang yang ujub, merasa takjub dengan diri sendiri. Yang harus kita lakukan adalah kita memawas diri. Kita terus memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena ini adalah tugas kita.
Karena sesungguhnya sikap ujub dan berbangga diri ini adalah salah satu dari penyakit yang bisa membinasakan seseorang. Karena ada 3 hal yang bisa membuat seseorang itu binasa. Thalathun muhlikat. 3 hal yang bisa membuat orang itu binasa. Yang pertama, ikhwan yang dirahmati Allah dan akhwat juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syuhun muta'. Penyakit yang bisa membuat kita hancur adalah pelit yang ditaati. Pelit yang ditaati. Yang kedua, penyakit juga yang bisa menghancurkan kita adalah hawa yuttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Karena setiap kita memiliki hawa nafsu, tapi terkadang ketika hawa nafsu itu terlalu diikuti, ini juga bisa membuat kita menjadi hancur. Dan yang ketiga, penyakit yang bisa membuat setiap kita hancur adalah ijabul mar'i binafsi. Seseorang itu takjub atau ujub terhadap dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Kita ambil kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal beliau radhiyallahu taala anhu? Kiprahnya terhadap Islam, semangatnya, bagaimana dalam berdakwah, dan akhlaknya yang begitu mulia. Bahkan banyak dari kalangan para sahabat yang lainnya sangat mencintai beliau. Bagaimana beliau ketika dipuji? Apakah beliau besar kepala? Atau apakah beliau radhiyallahu ta'ala anhu ujub terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan? Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dipuji. Ketika beliau dipuji tidak lantas membuat beliau besar kepala. Tapi ketika beliau dipuji, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doa yang bagus sekali bagi setiap kita untuk menghafalnya, untuk kita bisa menjaga diri kita untuk tidak ujub terhadap diri kita masing-masing. Doa beliau ketika beliau dipuji, Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, Engkau adalah yang paling tahu tentangku dibanding diriku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku adalah orang yang paling tahu tentang diriku dibandingkan mereka. Jadi Abu Bakar lebih tahu tentang dirinya dibandingkan orang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfirli bima la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah aku terhadap hal-hal yang mereka nggak tahu. Banyak orang nggak tahu tentang diri kita. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang mereka nggak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa aku terhadap apa yang mereka katakan. Ini adalah doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin bahwa sebenarnya dipuji itu nggak enak. Dipuji itu nggak enak. Ada rasa ganjal di dalam dada-dada kita. Ketika orang misalnya menganggap diri kita alim atau ahli ibadah, sebenarnya itu adalah beban. Karena yang paling tahu kapasitas kita memang benar-benar ahli ibadah atau benar-benar alim dalam sisi ilmu itu adalah diri kita. Maka hati-hati kita terhadap ujub, terlalu terpukau dengan diri kita sendiri. Karena ketahuilah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati terhadap 2 penyakit, yaitu yang pertama riya dan yang kedua adalah ujub, berbangga diri. Karena sejatinya orang yang dia riya dan dia ujub, berbangga diri terhadap dirinya, dia tidak mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Ya Allah, kepada Engkau kami beribadah. Jadi orang-orang yang suka riya ini, dia tidak mengaplikasikan ayat Allah, iyyaka na'budu. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Karena memang ibadah itu diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Orang-orang yang ujub, dia tidak mengaplikasikan ayat Allah, iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Karena kita nggak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadilah menjadi orang-orang yang tawadhu,
jadi orang-orang yang terus-menerus memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.